walaupun dia belum merasakan kesembuhan. Di mana kan tertulis di Markus 5. Kita bacakan kepada saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, biar kita seperti wanita yang sakit pendarahan ini, dan kita bisa mengalami saudara mujizat Tuhan dalam hidup kita, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Markus 5 ayat 27 ya, ayat 25, 26, 27 saya aja bacakan kepada saudara. Saudara lihat kita saudara, ada lagi situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang mengobati dan berbagai tadi sehingga telah dihabiskannya supaya ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan yang makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dan berkata menjamah jubahnya, sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Ada seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Tentunya tubuhnya sudah lemah karena sudah sedemikian lama dia sakit. Tapi satu perkara, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Sama seperti saudara yang duduk di dalam KKR ini, saudara mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Maka timbullah imannya, karena memang iman timbul dari mendengarkan firman. Roma 10 ayat 17. Ketika saudara dengar firman Tuhan, iman saudara bisa timbul. Itulah sebabnya mari setiap hari kita baca banyak firman Tuhan. Mana amin? Supaya setiap hari saudara punya iman untuk mengalami kuasa Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia mulai berkata dalam, saudara lihat ini apa yang dikatakan. Dia berkata ayat 28, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini sakit 12 tahun. Ketika dia datang mendekati Yesus, dia belum sembuh. Dia belum sembuh. Dia masih sakit, dia masih lemah, dia masih lemas. Walaupun dia sudah berobat kepada dokter, dokter tidak bisa mengobati dia. Keadaan makin parah, uangnya sudah habis semua. Bukan bertambah baik, keadaan makin parah. Kadang-kadang kita sudah melakukan segala cara, apapun ternyata masalah kita makin gawat. Kita sudah berusaha dengan segala cara, ternyata keadaan kita makin krisis. Kita sudah mengobati diri kita ke berbagai tabib di seluruh dunia ini, tapi tetap juga kita makin sakit, bahkan lebih parah keadaan kita. Tapi puji Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, iman saudara timbul, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Katakan amin. Bisa dengan saudara, perempuan ini meninggalkan imannya. Dia tidak hanya percaya dalam hati dan berkata, Yesus kan maha tahu. Dia kan berkuasa, dia bisa menyembuhkan saya. Dia kemudian tinggal di rumah, dia tidak ngapa-ngapain, dia duduk-duduk di rumah, tidak. Perempuan yang sakit ini, dia bertindak. Apa saudaraku? Dia bertindak. Apa yang berbuatnya? Dia datang mendekati Yesus sambil dia terus mengucapkan dengan mulutnya. Kalau terjemahan aslinya dikatakan artinya perempuan itu terus-menerus berkata, terus-menerus diucapkan. Sambil dia datang mendekati Yesus, dia sakit 12 tahun pendarahan. Orang-orang pun tahu sakitnya. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan berada dalam kerumunan orang banyak. Banyak halaman yang datang kepada Yesus. Mungkin banyak orang berkata pada dia, pergilah perempuan, ngapain kau di sini, kau sakit, tidak bisa kau berada di kerumunan orang banyak, pergi saja pulang. Mungkin banyak menolak dia, mendorongnya, dia tidak peduli. Kenapa? Dia punya iman. Dia menindakkan imannya. Katakan amin. Maka dia datang kepada Yesus dan terus mengatakan, dia terus berkata, firman Tuhan menuliskannya. Dia berkata, asal menjamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal menjamah saja jubah Yesus, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Amin. Waktu itu dia belum sembuh, saudara. Dia masih sakit, dia masih lemah. Tapi satu perkara, dia sudah menindakkan imannya. Mana amin? Iman itu adalah tindakan. Dimulai dengan saudara mengucapkan dulu, dan kemudian menindakkannya. Dan wanita yang menindakkannya, dia pergi pada Yesus. Dia terus berkata, asal menjamah saja jubahnya sini.
Dan betul ketika dia jalan cuma Yesus, seketika itu juga mujizat Tuhan jadi dalam hidupnya. Dia sembuh, dia mengalami mujizat Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah dengan selamat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus tidak berkata kuasaku sudah menyembuhkan engkau, tidak. Tuhan tidak berkata kuasaku yang membuat engkau sembuh dari sakitmu 12 tahun itu, tidak. Tuhan Yesus dengan jelas menuliskan firman yang dituliskan, apa kata Tuhan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Dalam keselamatan, arti sebenarnya terjemahan asli itu adalah kesembuhan, kebebasan, keselamatan, semua berkat Tuhan. Imannya pada hari ini juga banyak orang bisa tahu Yesus berkuasa, Yesus maha kuasa, tetapi mereka tetap dalam kesusahan mereka. Mereka tetap ditindas setan. Penyakit mereka bisa membunuh mereka. Mulai malam ini, saudaraku, saudara harus punya